Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan akhwat, ananda sekalian, para siswa SMP Islam Terpadu Askia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir dan batin dan bisa menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran. Tentunya dengan doa-doa antum semua, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu. Kemudian salawat dan salam kita curahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini Ustadz diberi amanah menyampaikan materi terkait dengan hikmah puasa Ramadan. Setidaknya ada 5 hikmah dari puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan itu mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak khususnya? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amthaliha ila sabi'imi'atin di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u sahwatuhu wa ta'amahu min ajli as-sha'im farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu indallahi mirrihil misk. Artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku, kata Allah, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan wajah Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Subhanallah, luar biasanya puasa Ramadan. Amal ibadah dilipat gandakan, ya, khusus Allah yang membalasnya. Makanya penting kita selama Ramadan kita taqarrub ila Allah, karena puasa itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Yang lain tidak tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu rahasia kita dengan Allah. Makanya Allah lah yang langsung membalasnya sesuai dengan keinginan Allah. Makanya dengan puasa kita dekat dengan Allah. Kita juga merasakan ma'iyatullah, merasakan Allah yang mengawasi kita. Walaupun di tengah hari kita beruduk dengan air kumur-kumur 3 kali, kita pun tidak mau minum air walaupun hanya seteguk. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu. Walaupun orang tidak tahu, ya, kita kecoh saja orang berkumur-kumur 3 kali, hari yang ketiganya kita minum, siapa yang tahu? Tapi Allah tahu. Makanya puasa itu adalah ibadah yang khusus. Kemudian kata Allah, dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika berbuka. Ustaz yakin dimanapun orang berada di atas dunia ini, ketika berbuka dia pasti bahagia, kecuali tidak ada yang mau dibukakan. Kemudian nanti bahagia ketika bertemu dengan wajah Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki, ya, nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Seterusnya kata Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Antum sudah pernah merasakan bagaimana wanginya minyak kasturi? Nah, yang mungkin yang pernah dirasakan tuh harumnya jeruk kasturi, ya. Nah, itu pun harum. Tapi minyak kasturi itu lebih harum lagi. Subhanallah, sisi Allah, walaupun kita makan jengkol, makan yang baunya tidak sedap, namun di sisi Allah
tetap lebih harum karena kita melaksanakan ibadah puasa. Baik, berikutnya dari Sahal bin Sa'ad, ya, sahabat Nabi, pernah menyampaikan sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Itulah pintu pada hari kiamat dikhususkan bagi orang-orang berpuasa. Tak ada satupun yang masuk dari pintu itu ketika dikumandang seruan, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangkit untuk masuk ke pintu itu. Tak ada satupun orang lain yang menyertai mereka. Apabila mereka sudah masuk, pintu itu ditutup. Jadi tidak ada satupun yang lain yang masuk dari pintu itu. Jadi itulah keistimewaan puasa. Ada pintu khususnya yang disebut dengan Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua yang tetap istiqomah melaksanakan ibadah puasa, kita akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Nana Ustaz, hikmah ibadah puasa adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan semata-mata karena keimanan dan mencari ganjaran dari Allah, niscaya diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Maka penting kita puasanya benar, ya, agar diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, ya. Jadi yang disebut dengan wahtisaban itu penuh perhitungan, jangan asal-asalan, betul-betul puasa dengan disiplin, ya. Karena kata Rasulullah, sebagaimana pernah Ustaz sampaikan juga, kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju'ul atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia puasanya tidak sungguh-sungguh, tidak dengan keimanan, tidak dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna tunibatil kabair. Nah, dari Abu Hurairah dikatakan, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang diantara semua itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Jadi itu luar biasanya Ramadan ini. Jadi Ramadan ke Ramadan, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh melaksanakannya, akan dihapus oleh Allah SWT dosa-dosa kita. Berikutnya yang ketiga, hikmah ibadah puasa Ramadan adalah puasa Ramadan sebagai junnah. Apa itu junnah? Perisai. Nah, pernah lihat gambar perisai? Tameng. Untuk menghindarkan serangan dari musuh, kita pakai perisai. Kalau antum lihat tonton film Ar-Risalah, film kisah Nabi atau film Umar bin Khattab, ketika ada perang mereka ada bawa besi, ya, semacam besi yang dijadikan tameng untuk menghindari serangan dari pedang. Begitu juga puasa. Puasa itu perisai. As-saumu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari perilaku buruk. Perisai dari segala keburukan. Karena selama puasa orang akan menjaga dirinya dengan baik, ya, akan melatih kesabaran seseorang, ya. Walaupun ada orang mengajak berkelahi atau bertengkar, dia mengatakan, maaf, inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Dan mata orang yang berpuasa akan tunduk kepada Allah. Tidak mungkin dia memandang pemandangannya maksiat. Karena kalau dia memandang maksiat, rusak pahala puasanya. Tangannya akan dijaga, pendengarannya akan dijaga, kakinya juga akan dijaga untuk tidak bermaksiat di depan Allah SWT. Kenapa? Karena puasa itulah yang membuat dirinya menjaga agar selalu tidak, ya, agar selalu taat dan tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Itulah perisai dan sangat penting. Nah,
Di puasa Ramadan ini secara otomatis 1 bulan penuh kita dibentengi oleh Allah SWT dari segala macam keburukan dan kejahatan. Kemudian yang keempat, hikmah ibadah puasa adalah puasa melatih kita menjadi orang yang peduli, yang peka sosial. Anak-anak ustaz sekalian, kalau kita mungkin 1 bulan ini selesai puasa, ya, ada saudara-saudara kita yang setiap hari merasakan kelaparan. Jadi dengan puasa Ramadan ini antum kan merasakan lapar, ya paling-paling 1 bulan selesai. Jadi dengan merasakan lapar ini kita melihat beginilah kondisi saudara-saudara kita yang kekurangan makanan. Di negeri yang nun jauh di sana, mungkin Afrika sebutlah, ada daerah yang luar biasa yang mereka sulit untuk makan. Bahkan untuk minum pun mereka sulit menemui air bersih. Luar biasa. Begitu ujian dari Allah SWT. Sementara kita hari ini ya, ikut merasakan lapar, nanti waktu maghrib kita sudah bisa makan. Makanya puasa ini melatih diri kita peka sosial. Beginilah rupanya menahan lapar itu. Beginilah kiranya rasa lapar itu. Kalau selama ini kita tidak merasakan lapar, maka dengan puasa Allah rasakan. Allah sampaikan kepada kita beginilah rasa lapar. Maka insya Allah akan muncul rasa peduli sosial. Kita akan perhatikan tetangga kita, saudara-saudara kita yang miskin, yang tidak mampu. Apalagi hari ini banyak yang terdampak oleh COVID-19 ini. Banyak yang hidupnya kesulitan, ya, maka tetangga kita perhatikan. Ada nak tetangga kita yang kehidupannya susah? Nah, ada orang yang seperti ayam, kalau tidak, bahasa Minangnya tidak mengakeh, tidak mencotok. Kalau tidak bekerja, dia tidak dapat makan. Ya, kalau pegawai beda. Kalau pegawai mungkin dia stay at home, namun gaji tetap tiap bulan. Tapi orang-orang pekerja kasar, pekerja buruh semacamnya, dia harian, buruh lepas harian. Kalau dia tidak bekerja, tidak makan. Sementara kita sekarang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, semuanya stay at home, hanya di rumah saja. Lalu bagaimana mereka yang kehidupannya sulit? Kalau mereka tidak keluar, tentu mereka tidak makan. Maka dengan puasa mudah-mudahan rasa sosial kita menjadi muncul, meningkat. Ya. Berikutnya yang terakhir, yang kelima, puasa Ramadan melatih disiplin. Pertama, disiplin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ketaatannya? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita insya Allah akan menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nampak nasi, sabar. Tidak mau makan, karena kita dilatih disiplin. Nampak minum, ketika kita sedang puasa, kita tidak mau minumnya. Walaupun di sekeliling kita tidak ada orang melihat, kita saja, namun kita tidak berani minum. Kenapa? Karena jiwa kedisiplinan akan muncul dengan suasana ibadah puasa. Begitu juga kewajiban kita kepada Allah, baik sholat dan hal sebagainya, akan menjadi meningkat dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, disiplin dari segi pemanfaatan waktu. Ya, kita disuruh makan oleh Allah sampai nanti terbit fajar, di saat berbuka sampai terbit fajar. Setelah itu kita puasa. Adakah orang yang berani makan di siang hari walaupun tidak ada yang melihat? Yakin tidak mungkin dia makan di siang hari, karena waktunya belum ada. Waktu berbuka belum masuk. Mungkinkah orang sebelum bunyi sirine berbuka dia makan duluan walaupun hanya tinggal 3 menit? Yakin tidak mungkin dia melakukannya, karena belum waktunya. Kalau dia paksakan makan dan minum 5 menit sebelum berbuka, ya batal puasanya, percuma menahan lapar dan haus dari pagi. Begitu juga sahur. Mungkinkah orang masih makan ketika orang sudah azan? Mungkin lagi.
Karena puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, makan minum semuanya itu dari terbit fajar. Kalau sudah azan berkumandang, berarti fajar sudah terbit, maka tidak dibolehkan lagi makan. Walaupun di situ ada di mulutnya makanan, maka terpaksa yang di dalam mulutnya itu terpaksa dikeluarkan. Beda dengan sirine imsak. Kalau imsak itu artinya adalah peringatan. Lebih kurang 10 menit menjelang waktu yang sebenarnya. Jadi dikasih sirine supaya kita ini hati-hati. Jangan sampai nanti orang azan kita masih makan, orang azan kita masih minum. Maka dengan puasa itu dilatih disiplin. Jadi khusus di Indonesia supaya hati-hati dikasih sirine imsak. Artinya ada sekitar 10 menit menjelang waktu subuh masuk. Karena ketika azan berkumandang subuh itu, maka tidak boleh lagi makan. Itu disiplin. Tidak ada orang berani makan ketika sudah azan, apalagi ketika selesai sholat subuh, tidak berani. Karena puasa melatih kedisiplinan. Jadi pelajaran luar biasa dari puasa, tepat waktu, menghargai waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian berikutnya, disiplin mentaati hukum-hukum Allah. Jadi selama puasa kita yakin tidak akan berani melakukan perbuatan yang haram, karena yang haram bisa membatalkan puasa, bahkan bisa merusak pahala puasa, kan bisa juga membatalkan puasa. Selama Ramadan kita tidak mungkin meninggalkan kewajiban sholat seperti dan lain sebagainya, karena meninggalkan sholat itu sama saja meruntuhkan agama. Ada orang puasa Ustaz, tapi dia tidak sholat, bagaimana tuh? Puasanya sah, namun dosa sholatnya lebih besar. Karena nanti di hari kiamat yang dihisab pertama itu sholat. Jadi puasanya akan jadi sia-sia nanti di akhirat kalau sholatnya nggak benar. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, semua itu wajib dilakukan. Cuma bedanya kalau sholat itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Bahkan sakit pun, terbaring pun kita harus sholat. Sementara puasa ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang sakit, yang perjalanan jauh, maka boleh tidak berpuasa tapi diganti dengan hari yang lain. Kalau orang tua renta tidak sanggup berpuasa lagi, maka dia harus bayar fidyah. Kemudian ketiga, zakat. Itu cuma bagi orang yang punya harta senisab. Kalau tidak sampai hartanya senisab, maka dia tidak punya wajib zakat. Kemudian haji tentu bagi yang mampu secara fisik, mampu secara psikis. Kalau tidak ada kedua-duanya, maka tidak ada kewajiban untuk haji. Baik Anda sekalian, itulah 5 dari hikmah ibadah puasa yang akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengetahui 5 hikmah ibadah puasa ini semakin membuat kita semangat mengikuti puasa di bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان شهر